Ibadat jalan salib akan dilaksanakan sebentar lagi. Tuhanku disalib dan ditelan agar dunia damai pula. Rumai kasih karunia di orang yang berdosa yang memandang Golgota. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang telah menebus dosa dan kesalahan kita, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Teks ini bisa dicari di Google, Jalan Salib 2021 Keuskupan Bandung. Ini kita ambil ibadat jalan salib bagian remaja. Kata pengantar, teman-teman remaja yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan dan mengalami jalan salib Yesus. Melalui ibadat jalan salib ini, teman-teman remaja diajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh besar pada kita, pengorbanan dan cinta Yesus yang rela bersengsara, wafat dan akhirnya bangkit untuk kita. Pengorbanannya telah menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Selain itu, pengorbanan dan cinta orang tua serta saling saudara dalam keluarga kita masing-masing juga membuat kita nyaman dan hidup tentram. Marilah kita agar tetap setia dan peka pada orang tua dan keluarga kita, sehingga kasih Allah yang nyata dalam keluarga tetap berarti dan tidak sia-sia. Marilah kita peduli dan memberikan diri demi kebahagiaan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami merasa takut. Seluruh jiwa kami dirasuki ketakutan. Tidak sedikit pun kami merasa damai, hanya ketakutan saja. Takut kalau menghadapi hidup ini. Takut jangan-jangan kami salah mengambil keputusan. Takut ditolak, takut dimarahi, dan takut padamu. Tuhan, mengapa begitu sulit untuk mengatasi rasa takut ini? Mengapa begitu sulit membiarkan kasih-Mu membasmi ketakutan kami? Kami merasa tak berdaya mengalahkan ketakutan ini. Tuhan, dunia ini penuh ketakutan. Buatlah ketakutan kami menjadi doa bagi saudara-saudari dan keluarga kami. Biarlah doa jalan salib ini mengangkat hati mereka. Mungkin dengan demikian kegelapan kami dapat menjadi terang. Rasa sakit dalam hati kami menjadi sumber penyembuhan.
bagi saudara-saudara dan keluarga kami. Amin. Beranikah kita memberi? Perhentian Amin. pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Jovan? Karena lebih mementingkan kedudukannya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Penderitaan Yesus harus terjadi karena kehendak Allah. Demi menebus kita, teman-teman, kita pun sering mencari rasa aman dan melakukan kesalahan. Kita tidak peduli bahwa dengan demikian kita melarikan diri dari kebenaran. Beranikah kita mengikuti suara hati kita? Beranikah kita membela kebenaran dengan resiko dikucilkan? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, Engkau rela menderita bagi kami, anak-anak-Mu. Relaanmu untuk berkorban dan menderita di kayu salib adalah bentuk ketaatan-Mu kepada kehendak Allah Bapa. Semoga para pemimpin bangsa kami, para orang tua, para guru memberikan teladan kebaikan dalam bersikap peduli akan sesama. Dampingilah kami agar terlibat dalam pelayanan gereja dan peduli keluarga kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, Ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Dengan tabah dan penuh pengorbanan, Yesus memanggul salibnya. Darah bercucuran di wajahnya karena mahkota duri yang menusuk di kepala. Roh kesetiaan menaungi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Teman-teman, berbeda dari Yesus, kita mudah mengeluh atas beban hidup kita yang lebih ringan. Yesus telah menunjukkan keteguhannya untuk menjalankan kehendak Bapanya. Beranikah kita bertekun tanpa keluhan demi kepentingan yang lebih besar? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering mengeluh dan bahkan mudah menyerah ketika menghadapi banyak tugas dan mengalami konflik dengan teman serta orang tua. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan mengalahkan godaan-godaan yang lemah. Semangat juang kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kayu salib Ia pinggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Perjalanan ke Golgota terasa semakin berat. Dengan terhuyung-huyung, Yesus tetap melangkahkan kakinya sambil memanggul salib. Namun akhirnya Yesus jatuh. Dia berusaha bangkit dan memikul kembali salibnya. Teman-teman, kejatuhan kerap kita alami. Berbeda dengan Yesus yang berusaha bangkit kembali, kita malu untuk bangkit di saat jatuh. Maukah kita bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, beban salib-Mu sangat berat. Siksaan yang Engkau alami semakin hebat, dan akhirnya Engkau terjatuh. Sebagai remaja, seringkali kami merasa beban salib kami sangat berat. Mampukan kami untuk bangkit dan memikul beban
salib dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau menjadi sahabat yang senantiasa menyemangati kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus tolong Tolong kami. di Bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tanpa takut, Bunda Maria menerobos kerumunan orang banyak dan menemui Yesus di jalan salibnya. Yesus memperoleh penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan langkahnya. Teman-teman, Papa Mama sering meneguhkan kita dengan sapaan dan tegurannya. Mereka menghibur kita saat kita sedih, gagal, dan putus asa. Apakah kita mau bersyukur atas kehadiran orang tua kita dan mendoakan mereka? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan orang tua yang baik pada kami seperti Bunda Maria yang sangat mencintai anaknya. Dampingilah orang tua kami agar mereka memiliki waktu yang cukup bagi kami anak-anaknya dan memberi teladan kebaikan melalui pelayanan mereka di gereja dan masyarakat. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus. Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Beban salib semakin berat, sedangkan Golgota masih jauh. Langkah Yesus semakin lambat. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk memanggul salib Yesus. Teman-teman, kita sering lupa bahwa di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Kita sering malas untuk solider dengan mereka. Bersediakan kita melakukan tindakan solidaritas dengan tulus. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, sebagai remaja, kami masih sering hanya mementingkan diri, kurang peka dan tidak mau tahu terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Semoga kami bersedia membantu sesama melalui perbuatan nyata bagi sesama kami. Semoga kami dapat menjadi orang Samaria yang baik hati bagi siapapun yang kami jumpai. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Orang-orang banyak bersorak-sorai atas penderitaan Yesus. Namun di tengah keramaian itu, Veronica menerobos serdadu yang berjaga, mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang berlumuran darah bercampuran keringat dan debu. Teman-teman, banyak di antara kita yang menjadi korban karena kesalahan orang lain. Beranikah kita membela mereka, mendekati dan berteman dengan mereka? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus,
kurang berani melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Veronica terhadap dirimu. Kami takut menanggung resiko dari perbuatan baik kami. Semoga kami berani memberikan teladan sikap menghormati sesama dan mau bergaul dengan siapa saja tanpa melihat kekurangan dan kelebihannya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Panasnya matahari dan jalan yang menanjak lagi berbatu membuat Yesus semakin kelelahan. Akhirnya Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit kembali dan berniat menyelesaikan jalan salibnya sampai akhir. Teman-teman, kejatuhan sering kita alami termasuk di dalam keluarga kita. Kita pun diajak untuk optimis dan yakin bahwa dengan bantuan Tuhan kita bisa mengatasi masalah kita. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, Engkau memberikan teladan rela berkorban dan tidak mudah menyerah dan mengajak kami bangkit kembali. Manakala kami jatuh, gagal dan putus asa dalam memikul beban hidup, Engkau terjatuh untuk kedua kali, namun Engkau tetap bangkit kembali. Semoga kami pun tidak mudah putus asa dan mau bangkit kembali. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Bila mana kami goyah Dan terdampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian yang ke-8, Yesus menasihati para wanita yang menangisi. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya, banyak orang mengikuti jalan salib Yesus, tidak terkecuali wanita-wanita Yerusalem. Bagi mereka yang menangisinya, Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Teman-teman, banyak orang-orang yang mengalami kekurangan. Bersediakah kita mengikuti teladan Yesus dan dengan membantu dan menghibur mereka? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus yang baik, kami sering merasa kasihan pada penderitaan sesama. Namun terkadang kami tidak berbuat apa-apa untuk meringankan beban mereka. Semoga kami bertumbuh dan menjadi pribadi yang peka, peduli, dan berempati dengan sesama. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Dalam yang sejati kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah tidak jauh lagi, namun kekuatan Yesus sudah terkuras habis. Ia jatuh untuk ketiga kalinya. Cintanya pada kita yang sedemikian besar membuat Yesus berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Teman-teman, Yesus jatuh lagi. Dia berusaha bangkit lagi. Kita juga sering jatuh dan selalu ada godaan bagi kita untuk menempuh jalan pintas. Bersediakah kita menempuh kejujuran untuk bangkit kembali? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa.
Yesus, Engkau jatuh untuk ketiga kalinya, namun tetap tidak mau menyerah demi menyelesaikan tugas mulia untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Semoga kami mampu meneladani perjuangan-Mu dan menjunjung tinggi nilai pengorbanan dalam mencapai cita-cita hidup kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah Karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhatian 10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, sampai juga Yesus di puncak Golgota. Para serdadu dan orang-orang Yahudi merampas satu-satunya pakaian yang masih melekat padanya. Di depan banyak orang pakaiannya diundi. Teman-teman, dengan menjauhi mereka yang kekurangan dan hanya mau bergaul dengan orang yang setara, kita telah menyakiti Yesus. Maukah kita peduli dan tidak mengucilkan orang yang menderita? Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, putramu Yesus dipermalukan dan diremehkan oleh para serdadu yang kasar dan kejam. Berikanlah kami kepekaan dan kelembutan hati agar tidak mempermalukan dan menghina sesama kami. Semoga dengan semangat kasih dan pengorbanan-Mu, martabat kami sebagai manusia semakin dimuliakan dan kehadiran kami menjadi berkat bagi teman-teman, orang tua dan keluarga kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Pakaian-Mu Dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat. Perhentian yang 11, Yesus dipaku di kayu salib atau Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, tepat pukul 12 siang, tubuh Yesus yang sudah sangat lemah dibaringkan di atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Darah segar memancar keluar. Rasa sakit yang luar biasa ditanggungnya. Teman-teman, betapa sering kita menyalibkan orang tua, teman, dan keluarga kita dengan berbagai tuntutan kita. Kita merasa senang ketika melihat mereka mengiba. Kita sering tidak sadar bahwa dengan tindakan ini kita telah menyalip Yesus lagi. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, kami juga sering menyalibkan teman-teman kami sendiri ketika kami memusuhi dan mengucilkan mereka dari pergaulan. Semoga kami mampu untuk mengasihi teman-teman yang kami anggap sebagai musuh dan seringkali menjengkelkan bagi kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang mengucapkan. berapakah yang taat. Perhentian yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Matahari redup, mendung bergelayut, suasana mencekam. Langit semakin gelap. Tepat pukul 3 sore, petir menggelegar, memekakan telinga. Yesus berseru, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawamu. Lalu Yesus wafat. Mari kita hening sejenak dan berlutut.
Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Mari kita ulang. Yesus, 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 Yesus. Mari kita berdiri lagi. Kita hening sejenak. Tentang wafat Yesus yang berkorban bagi kita untuk menebus dosa-dosa umat manusia.